Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita tetap selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi. Karena itu jadikanlah Tuhan itu menjadi dasar kehidupan kita, tujuan hidup kita. Dan tentu tidak ada hal yang paling membahagiakan hidup kita selain kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Pagi ini kita ingin belajar sebuah prinsip firman Tuhan tentang hakikat hidup kita sebagai manusia. Dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23 dikatakan, "Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku." Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari." Jadi kita melihat dari ayat ini, ada manusia batiniah, ada manusia lahiriah. Ada manusia tubuh kita ini, ada manusia rohani. Dan saya berdoa dan berharap kita bisa memahami dan melihat hakikat diri kita. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan bahwa biarlah kita memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita dalam keadaan kudus sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi ketika kita memahami siapa diri kita, bahwa diri kita itu adalah manusia batiniah, manusia rohani, dan itulah hakikat kita. Tubuh kita yang kelihatan itu adalah daging kita, terdiri dari tulang, ada darah di dalamnya. Tapi agak masuk lebih dalam, mengendalikan dan bekerja sama dengan tubuh kita, itu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu pikiran kita, kehendak kita, tekad kita, perasaan kita, imajinasi kita itu ada di jiwa. Tapi di kedalaman yang lebih dalam lagi ada yang namanya roh. Kita adalah manusia roh. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Allah itu roh. Karena itu manusia itu kekal. Manusia tidak mati. Ketika dia mati terpisah dengan tubuhnya, rohnya tetap hidup. Hanya tempatnya nanti di surga atau di neraka tergantung apakah orang itu percaya Yesus atau tidak. Roh kita ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan. Fungsi daripada roh kita. Roh kita fungsinya untuk apa lagi? Hati nurani. Jadi roh kita itu, saudara, ketika kita berdosa, bersalah, nggak benar hidup kita, hati nurani kita itu nggak tentram, nggak damai. Tubuh kita merasakan ada gangguan, jantung kita lebih berdetak lebih cepat. Karena hati nurani kita, di situ Tuhan berbicara. Lalu ada yang namanya intuisi untuk menangkap siaran atau dimensi roh. Itu fungsi daripada roh kita. Paulus berkata, "Meskipun manusia lahiriahku semakin merosot, namun manusia batiniahku semakin berubah, semakin bertambah-tambah." Jadi ada kekuatan yang semakin membesar dalam rohnya. Bukan kedagingannya, bukan dagingnya, bukan manusia lahiriahnya yang semakin kuat, tetapi manusia rohnya. Saya berdoa agar manusia roh kita, manusia batiniah kita itu yang hari lepas hari semakin kuat, semakin meningkat. Seperti kata Paulus. Di dalam terjemahan lama dikatakan di sini bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Jadi Alkitab di sini kita melihat manusia kita itu menjadi dua bagian. Yang satu itu manusia insani, manusia lahiriah. Yang satu lagi adalah manusia batiniah. Saudara, tempatnya Allah itu ada di dalam manusia batiniah kita. Di luar itu bukan tempat kediaman Allah. Jadi karena itu dengan kata lain roh kita ialah manusia batiniah kita, sedangkan bagian dari insan yang dapat kita rasakan atau manusia lahiriah kita, tempat insan lahiriah kita, manusia batiniah kita sudah mengenakan manusia lahiriah seperti kita, kayak pakaian tubuh kita ini, saudara-saudaraku. Dan Allah telah menaruh dirinya di dalam mana? Di dalam diri kita, yaitu di roh kita. Allah menaruh rohnya di dalam kita. Allah juga telah menaruh kehidupannya, kekuatannya di dalam, yaitu manusia
roh kita. Bukan di manusia lahiriah kita, tetapi di dalam batin kita. Di luar manusia batiniah kita ada pikiran, ada emosi kita, ada tekad kita. Sedang yang berada di paling luar, itu yang kita sebut adalah seluruh tubuh jasmani kita. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa ketika kita bergerak bersama Allah, bekerja bagi Allah, kalau insan atau manusia batiniah kita mengalir keluar karena didiami oleh Roh Kudus, itu luar biasa sekali. Ini yang saya lihat Yesus, Paulus, rasul-rasul itu bergerak sedemikian rupa. Karena itu betapa pentingnya manusia batiniah kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bisa mengalir keluar. Seperti perumpamaan misalnya minyak narwastu atau bejana tanah liat, kata Paulus. Jadi di dalam bejana itu ada permata-permata, ada aliran-aliran kehidupan Tuhan. Nah, seringkali aliran-aliran Tuhan atau roh Tuhan, kehidupan Tuhan itu terhalang. Roh Tuhan ada pada kita, dia diam di dalam diri kita. Tetapi terkadang ketika kita, saudaraku, tidak mengalami yang sering kita sebut dalam fase pemuritan namanya peremukan. Kita tidak mengalirkan aliran hidup Tuhan. Kita cuma mengalirkan namanya aliran-aliran di jiwa kita. Jadi cepat atau lambat, kita ini orang-orang Kristen, kita orang-orang yang melayani Tuhan akan menemukan bahwa penghalang pekerjaan Tuhan tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Cepat atau lambat, setiap kita yang melayani Tuhan akan mendapati bahwa manusia lahiriah kita, tubuh jasmani kita ini, jiwani kita ini, dia akan menentang kita, menentang keinginan roh. Tidak bisa selaras dengan manusia batiniah kita. Makanya manusia lahiriah kita harus tunduk kepada manusia batiniah kita. Karena terkadang roh kita pengen ke sana, tapi manusia jasmani kita pengennya ke sini. Manusia rohani kita pengen ke situ. Tetapi saudara, manusia jasmani kita cenderung selalu melawan, bertentangan. Karena itu cepat atau lambat kita orang Kristen, orang percaya akan merasakan bahwa manusia lahiriah kita tidak pernah mau mematuhi, tidak pernah mau takluk tunduk kepada roh kita, tidak mau bertindak berdasarkan seturut perintah daripada Tuhan. Cepat atau lambat setiap orang yang melayani Tuhan akhirnya akan menemukan dan melihat bahwa kesulitan terbesar hidup kita itu ditimbulkan bukan hanya oleh iblis, tetapi oleh diri kita sendiri, yaitu manusia lahiriah kita yang menghalangi untuk bagaimana roh kita bisa mengalir. Karena itu setiap orang yang melayani Tuhan, setiap orang Kristen harusnya dia mampu menggunakan rohnya, menaklukkan manusia lahiriahnya untuk bisa selaras dengan manusia batiniah kita. Karena itu dalam pembelajaran atau saat teduh pagi ini saya berdoa dan berharap sudah kita akan mulai belajar sebentar hari-hari ke depan bagaimana kita membangun dimensi atau manusia roh kita ini untuk akhirnya kita bisa melihat, kita bisa mengalami proses peremukan dan keluarnya manusia rohani kita itu manusia batiniah kita bisa mengalir yang dipenuhi dengan Roh Kudus, jiwa kita dan tubuh kita takluk kepadanya, dan kita akan melihat hari lepas hari kemuliaan Tuhan akan begitu dahsyat mengalir dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau belajar Tuhan betapa pentingnya proses mati dari daging kami. Kami mengalami yang namanya proses peremukan. Kami bisa ditanggulangi oleh Tuhan sifat-sifat kedagingan kami. Karena itu Tuhan, Roh-Mu menolong dan memimpin kami semua. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Biar kami tetap takluk tunduk kepada Tuhan dan firman. Sehingga kami bisa selaras mengakui Tuhan. Dan kami boleh melihat jalan-jalan kami diluruskan oleh Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.